Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ngintip sebuah cerita yang super inspiratif dari Bulukumba. Ini tentang gimana sebuah kabupaten berhasil membangun semacam mesin penggerak inovasi yang sumbernya dari warganya sendiri. Kuncinya, kafe inovasi. Nah, ini pertanyaan utamanya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide besar bisa lahir dari tempat yang mungkin ya nggak sering masuk berita utama? Gimana caranya daerah yang kelihatannya kecil justru bisa jadi pusat kreativitas yang diakui dunia? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi Bulukumba ini sama kayak banyak daerah lain punya satu masalah. Bukan karena kurang orang-orang hebat atau ide-ide keren, sama sekali bukan. Masalahnya adalah potensi yang segunung itu belum punya rumah buat tumbuh bareng. Coba bayangin deh, ada banyak banget aparatur sipil negara atau ASN dan juga warga biasa yang punya ide-ide brilian buat bikin pelayanan publik jadi lebih baik. Tapi ide-ide itu tuh kayak kepingan puzzle yang berserakan. Keren sih, tapi sendirian. Belum ada tempat untuk nyatuin semua kepingan itu. Potensinya ada di sana, jelas banget, tapi belum nyambung satu sama lain. Nah, dari situlah solusinya muncul. Sebuah jawaban yang nggak cuma sekedar bikin gedung baru, tapi benar-benar membangun sebuah ekosistem. Dan inilah dia, sang pahlawan kita, Cafe Inovasi. Jadi, apa sih iCafe ini sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai jembatan. Jembatan yang nyambungin dunia pemerintah yang mungkin terkesan kaku dengan kreativitas warga yang liar dan bebas. Lokasinya pun nggak main-main, di gedung pinisi yang ikonik itu. Jadi, ini adalah tempat ide-ide birokrasi dan ide-ide warga ketemu, ngobrol, dan akhirnya jadi solusi nyata. Dan jangan bayangin, ini tempat yang kaku dan formal ya. Justru sebaliknya. iCafe ini dirancang khusus buat mancing inspirasi. Ada coworking space yang nyaman, perpustakaan mini buat cari ide, ruang presentasi yang proper, dan tentu aja kopi plus wifi gratis. Semuanya dibungkus dengan desain modern, tapi tetap ada sentuhan budaya lokal yang kental. Keren banget. Tapi kan tempat sebagus apapun kalau isinya kosong, ya percuma kan? Nah, ini yang bikin iCafe bener-bener hidup. Mereka nggak cuma nyediain tempat, tapi juga serangkaian program buat memupuk ide. Ada workshop, ada mentoring buat yang mau jadi pengusaha, ada acara networking, sampai kompetisi inovasi. Jadi ini bukan cuma gedung, ini ekosistem yang bernapas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Hasilnya gimana? Apakah semua usaha ini beneran ada buahnya? Yuk kita telusuri jejak-jejak inovasi yang ditinggalkan oleh iCafe. 98. Wow, ini bukan angka yang kecil loh. Ini adalah bukti nyata betapa antusiasnya warga di sana. Begitu ada wadahnya, ada panggungnya lewat kompetisi Sinopan, ide-ide yang selama ini terpendam langsung boom, banjir proposal. Dan yang gak kalah penting, dukungan penuh datang dari pucuk pimpinan. Kutipan dari Bupati Bulukumba ini nunjukin kalau ada kemauan politik yang kuat banget di baliknya. Jadi ini bukan cuma gerakan dari bawah aja, tapi juga disambut dan didukung penuh dari atas. Nah, ini salah satu resep rahasia kesuksesannya. Dukungan itu langsung kelihatan hasilnya. Coba deh, lihat nama-nama inovasi lokal yang lahir dari sini. Unik dan gampang diingat banget kan? Ada Terong Pustaka, ada Si Manis 8. Ini bukan sekedar nama proyek yang kaku, tapi ini adalah ide-ide kreatif yang benar-benar lahir dari institusi lokal buat nyelesain masalah yang ada di sekitar mereka. Dan ceritanya nggak berhenti di level kabupaten aja. Dari jagoan kandang, inovasi-inovasi ini mulai naik kelas. Inovasi kayak Pinisi Dukcapil dan Gamara mulai dapat pengakuan di tingkat provinsi. Bahkan, coba lihat, kafe inovasi itu sendiri diakui sebagai sebuah inovasi pelayanan publik. Luar biasa kan? Inovasi yang melahirkan inovasi. Momentumnya terus bergulir, nggak bisa dihentikan. Dari panggung provinsi, inovasi dari Bulukumba melesat ke panggung nasional. Contohnya My Dreams My KTPL. Ini layanan iktp jemput bola buat anak-anak SMA. Simple, tapi ngena banget. Ini bukti kalau solusi yang lahir dari masalah lokal bisa jadi relevan buat seluruh negeri. Dan inilah puncaknya. Dari sebuah kabupaten, inovasi-inovasi ini terbang sampai ke panggung internasional. Coba kita lihat bareng-bareng. Ada tourism virtual reality yang dapat penghargaan dari ASEAN, sampai dapur sehat yang dilirik sama Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Ini bukan lagi sekedar penghargaan, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa solusi untuk masalah universal kayak kesehatan dan pariwisata itu bisa lahir dari mana saja selama kita kasih ruang buat dia tumbuh. Jadi, apa pelajarannya dari semua ini?
Kisah Bulukumba ini jauh lebih dari sekedar cerita sukses biasa. Ini adalah sebuah model, sebuah resep, sebuah cetak biru yang bisa kita pelajari dan mungkin kita terapkan. Jadi, resepnya ternyata bisa disederhanakan jadi 3 langkah kunci ini. Pertama, ciptakan hub atau pusatnya, tempat orang bisa kumpul dan kolaborasi. Kedua, picu kreativitas dengan kompetisi, kasih mereka panggung. Dan ketiga, yang sering kali dilupakan, dokumentasikan dan bagikan semua proses dan hasilnya, supaya daerah lain bisa belajar dan meniru. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama bertanya pada diri sendiri. Kisah Bulukumba ini membuktikan kalau potensi itu ada di mana-mana, di setiap sudut komunitas kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, inovasi apa ya yang sebenarnya tersembunyi di lingkungan Anda, yang cuma butuh sedikit percikan api untuk bisa menyala perang?